Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, apa kabar adik-adik semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Nandang di channel Kak Nandang, yaitu Enjoy Matematik Official. Kali ini Kak Nandang akan membahas tentang materi dari kelas 12 SMA SMK berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2018, yaitu tentang dimensi 3. Oke, ini dimensi 3 ini dibagi ke tiga hal. Yang pertama, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan ya adik-adik semuanya. Tapi sebelum itu, bantu kakak untuk mengembangkan channel ini ya. Dengan cara subscribe, like, and comment di channel Enjoy Matematik Official. Oke rekan-rekan, ini materi dimensi 3 yang dipelajari nanti di kelas 12 SMA SMK. Kurikulum 2013 versi 2018. Itu akan mempelajari jarak titik ke titik. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari jarak titik ke garis. Terus yang terakhir jarak titik ke bidang. Nah, untuk penerapannya kita akan gunakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa juga ya, waktu SMP, nih rumus untuk yang membantu itu teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Nih, kita ingat kembali nih, teorema Pitagoras. Rumus umumnya kalau ada segitiga siku-siku, kita namakan sisi miringnya R, dan kedua sisi yang lainnya X dan Y, ini berarti sisi miring kuadrat sama dengan kedua sisi dikuadratkan terus dijumlahkan. Jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu berdasarkan gambar yang ini ya secara umum. Nah, kalau ada dua buah titik, itu dihitung garis lurus kalau untuk mengetahui panjang garisnya. Misalnya ada titik A, itu X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Nah, kita akan hitung jarak dari titik A ke titik B. Jarak atau panjang dari garis dari titik A ke titik B itu dihitung dengan AB, ruas garis, panjang ruas garis, akar, ini X2 kurangi X1 dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, nanti diakarkan. Itu ya. Selanjutnya kita pahami jarak titik ke titik pada kubus. Tapi kita ingat kembali waktu SMP, kalau kita akan menggambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ini kita gambar dulu kubusnya, terus nanti tempatkan untuk titik A, B, C, D itu ada di alas. Kita penulisannya di alas ya, alas untuk kubusnya. Ini titik A, kita tempatkan sedemikian rupa seperti yang telah digambarkan. Itu kita susun A, terus selanjutnya dari kiri ke kanan B, C, D melingkar. Terus nanti untuk yang E, F, G, H-nya itu titik E itu segaris dengan titik A. Jadi nanti jadi rusuk AE. Terus untuk titik B segaris dengan titik F. Jadi rusuk BF. Titik C segaris dengan titik G, dan selanjutnya titik D segaris dengan titik H. Nah, kita perhatikan kubus ABCD FGH yang di samping ini. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan titik G? Yang kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D? Jawabannya ini, kalau jarak antara titik F dan titik G itu namanya panjang rusuk FG. Kita lihat FG. Ya, ada di atas ya. Terus yang kedua, yang jarak antara titik B dan titik D itu disebut panjang diagonal bidang. Jadi nanti istilahnya ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, ada rusuk. Ini untuk B dan G dan D itu
yaitu panjang diagonal bidang BD ada di alas ABCD, ada di bidang ABCD ya. Catatan nih untuk kubus ABCD FGH yang ada di samping. Misalnya kita akan hitung rusuk. Jenis rusuknya itu garis AB, BC, pokoknya ada 12 sih. Terus diagonal bidangnya juga, ini diagonal bidang kita hitung diagonal bidang AC. AC ada di ABCD, di bidang ABCD. BG, BG ada di bidang BCGF. Nah, ada 12 juga diagonal bidang. Selanjutnya ya oleh Anda lah. Diagonal ruang itu ada garis AG. Garis AG, selanjutnya ini garis AG itu AG ada di ruang ya, melintang dari A ke G. Terus DF, ini semuanya ada 4 diagonal ruang. Nah, waktu SMP, jika panjang rusuk kubus adalah X, maka panjang diagonal bidangnya itu akan bisa dihitung dengan X akar 2. Jadi kalau panjang rusuknya 10, panjang diagonal bidangnya berapa? Ya berarti 10 akar 2. Panjang diagonal ruang juga dihitung X akar 3. Jadi kalau ada rusuknya itu panjangnya 10 cm, berarti panjang diagonal ruangnya itu ya 10 akar 3 cm. Nah, ini perhatikan ya, ada tugas 1, perhatikan kubus ABCD EFGH, coba oleh Anda cari 12 rusuknya, 12 diagonal bidang, dan 4 diagonal ruang yang terdapat pada kubus tersebut. Selanjutnya kita pahami jarak titik ke titik pada balok. Nah, ini sengaja kubus dengan balok. Kita gambarkan balok KLMN OPQR. Jadi nanti KLMN itu ada di alas. Sama seperti kubus kita gambarkan KLMN titiknya itu melingkar dari kiri ke kanan. Di atas K berarti ada titik O, nanti sejaris dengan KO, LP, MQ, NR ya. Itu ya OPQR-nya itu jadi melintang dari kiri ke kanan dimulai dari di atasnya titik K. Nah, perhatikan balok KLMN OPQR. Karena kita akan memahami jarak titik ke titik pada balok. Manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Terus yang kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan L? Nah, ini kita jawab. Ya. Kita lihat ini, perhatikan balok KLMN, OPQR gambarnya. Berarti kalau titik P dan N itu yaitu panjang diagonal ruang PN. Kita lihat nih. Panjang diagonal ruang PN. Nah, ini kalau jaraknya itu dari P ke N itu melintang di tengah. Panjang diagonal bidang QL untuk jarak antara Q dan L. QL itu garis QL itu ada di bidang LMQP. Nah, ini coba perhatikan lagi balok KLMN OPQR-nya. Coba oleh Anda cari 12 rusuk, 12 diagonal bidang, dan 4 diagonal ruang yang ada pada balok tersebut. Nah, ini karena dibangun ruang itu atau di dimensi 3 itu bukan hanya kubus dan balok, ada juga nanti ada prisma. Dan kita lihat dulu ini, ada salah satunya jenisnya itu 5 segi 4. Jadi kita akan analisis jarak titik ke titik pada 5 segi 4. Kalau kita akan menggambarkan 5 TABCD, ini ABCD itu adalah bidang alas, berarti segi 4 ya. Tergantung banyak titiknya karena ada A, B, C, D ada 4. Jadi ini segi 4, 5 segi 4 ya. T-nya itu sebagai titik puncak dari 5 tersebut. Aturannya sama. Dari kita mulai dari titik A, B, C, D dari bidang alas melingkar dari kiri ke kanan. Kita tempatkan mau di mana saja nantinya penempatan titiknya. Yang penting dari penempatan yang pertama itu dari kiri ke kanan melingkar. Di atasnya kita tempatkan titik T. Nah, kita perhatikan 5 TABCD yang di samping itu. Manakah yang merupakan jarak antara titik D dan D? Yuk, kita lihat gambarnya. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Kita lihat ya gambarnya ini.
Ternyata jarak antara titik D dan D itu adalah panjang rusuk sisi, TD. Ini ada istilahnya panjang rusuk sisi ya. Ada rusuk sisi, ada rusuk alas nanti kalau di limas tuh. Ini panjang rusuk sisi, lihat dari T ke D. Terus jarak antara titik B dan D ini adalah panjang diagonal bidang alas. Panjang diagonal bidang alas, karena alasnya berbentuk segi 4 itu pasti ada diagonalnya, kecuali nanti yang segitiga ya. Segitiga lain lagi, alasnya segitiga. Segi 4, segi 5 dan seterusnya itu ada diagonal bidang alasnya. Catatan ya, untuk limas TABCD ini rusuk sisinya kita lihat. Ya, saya kasih contoh nih. Rusuk sisinya itu ada TA, terus satunya lagi TB. Ini semuanya ada 4. Nanti dicari ya, rekan-rekan semuanya ya, dicari ya dengan menganalisis gambar tersebut. Rusuk alasnya ada AB, ada CD, yang lainnya cari lagi. Coba, ada 4 nih. Diagonal bidang alasnya ada BD, ini ada 2 karena limasnya segi 4. Tinggal dicari lagi ya yang lainnya. Nah, TO ini ada kekhususan untuk limas. TO adalah tinggi limas dan selalu tegak lurus dengan bidang alas atau diagonal bidang alas. Jadi kalau tinggi itu selalu tegak lurus dengan diagonal bidang alasnya itu. Penamaan limas tergantung bentuk bidang alasnya. Contoh limas TABCD ini dinamakan limas segi 4. Kalau TABC misalnya berarti limas segitiga. Nah, nanti dengan memperhatikan limas TABCD, cari ya 4 rusuk sisi, 4 rusuk alas, dan 4 diagonal lainnya. Anda untuk belajar menganalisis limas segi 4 tersebut supaya paham. Oke, rekan-rekan, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nih, kita belajar menganalisis masalah. Masalah yang pertama, misalnya dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Ingat ya, ampunya ada di tengah-tengah atap. Kamarnya berbentuk kubus A, B, C, D, F, G, H. Nah, ini jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Ingat, salah satu sudut lantai kamar. Jadi ini alternatif penyelesaiannya begini. Kita gambarkan dulu kubus A, B, C, D, F, G, H-nya. Kita gambarkan sedemikian rupa. Kita kasih nama A, B, C, D. Ini titik pada bidang alas. Lingkar dari kiri ke kanan ya. Terus E, F, G, H juga ditulis ya, E-nya itu titik E di atas titik A. Nah, ini ada titik T. Titik T itu kita buat dulu. Karena ada di atas, di atap, tengah-tengah. Kita buat bidang diagonal EG. Coba kita buat ya. Terus bidang diagonal HF-nya juga dibuat. Nah, perpotongan karena di tengah-tengah, perpotongan dari bidang diagonal EF GH itu merupakan titik T. Nah, kita bisa lihat nantinya. Jadi jarak antara titik T ke titik A, titik T ke titik D, titik T ke titik C, atau titik T ke titik B, itu merupakan yang ditanya jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Kita ambil salah satu saja. Karena apa? Karena panjang TA atau jarak TA sama dengan jarak TB, jarak TC, dan jarak TD gitu ya. Ambil salah satu saja, kita cari misalnya titik T ke titik A. Jarak titik T ke titik A salah satunya dapat dicari dari segitiga AET. Kita bentuk dari kubus itu. Segitiga AET. Kita lihat di gambar. Segitiga AET itu ternyata segitiga siku-siku di titik E dengan garis atau rusuk AE itu tegak lurus dengan rusuk ET. Nah, ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi jangan lupa kawan-kawan ya, rekan-rekan semuanya. Ini dengan teorema Pitagoras. Kalau kita melihat nih, gambarkan dulu
segitiga siku-siku AET-nya, siku-sikunya di E. Ini berarti sisi miringnya kuadrat atau TA kuadrat sama dengan penjumlahan. Ingat kalau yang ditanya panjang pasti dijumlahkan. Jadi TA kuadrat sama dengan ET kuadrat tambah AE kuadrat. Ingat-ingat lagi ya. Nah, ternyata di soal itu rusuk kubus itu 4 meter. Sehingga panjang AE-nya itu ya 4 meter karena AE itu ada rusuk kubus. Oleh karena T merupakan titik tengah dari salah satu diagonal bidang kubus, yaitu bidang EFGH, maka ET itu adalah setengah EG. Nah, kita lihat dari materi sebelumnya yang ini tentang kubus, sebelumnya di memahami jarak titik ke titik pada kubus itu. Kalau panjang diagonal bidang itu ternyata panjang rusuk, ya kalau rusuknya X, berarti kalau diagonal bidangnya itu berarti X akar 2. Ternyata rusuknya itu kan 4. 4 akar 2 itu untuk EG. Berarti ET-nya itu setengah kali 4 akar 2 atau 2 akar 2 meter. Nah, kita lihat kembali nih. Kita pindahkan, gambarkan segitiga AET, siku-siku di E, AE-nya 4 meter, ET-nya 2 akar 2 meter. Yang ditanya adalah panjang TA. TA itu ternyata sisi miring atau sisi yang terpanjang. Berarti jumlahkan yang diketahui. TA kuadrat sama dengan ET kuadrat tambah AE kuadrat. TA kuadrat sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. TA kuadrat sama dengan, nah ini yang 2 akar 2 itu caranya, kalau dikuadratkan, 2 pangkat 2, nanti yang akar 2 juga dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 itu 4, akar 2 kalau dipangkatkan 2, ya hilang ada akarnya, itu 2. 4 pangkat 2 itu 16. Nah, TA kuadrat sama dengan 4 kali 2, 8 tambah 16. TA kuadrat sama dengan 24. Jadi kalau TA saja akar 24. Cari pembagi bilangan kuadrat dari 24. Bilangan kuadrat terbesarnya itu yang mana? Ternyata 4, angka 4. Berarti 4 kali berapa supaya 24? Itu 4 kali 6. Nah, kalau sudah 4 kali 6, itu akan hasil 24. Berarti TA itu akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 6, karena akar 6 sulit. Ya sudah, kita tetapkan saja. Jadi, jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah 2 akar 6 meter. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini kita akan analisis masalah kedua. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan TA 4 cm, tentukan jarak antara titik T dan C. Jadi kita akan menganalisis panjang atau jarak rusuk sisi TC ya. Kita gambarkan dulu sketsanya. Kita gambarkan sketsanya saja lah dulu lah. Gambarkan sketsa limas TABC-nya ya. Ini kita bisa lihat nih. T-nya sebagai titik puncak, tapi harus tegak lurus ini nantinya. Tegak lurus bidang alas, garis TA-nya itu. A itu harus tegak lurus dengan AC. TA harus tegak lurus dengan AC, harus tegak lurus dengan AB. Segitiga ABC yang di alas itu merupakan segitiga sama sisi. Nah, karena segitiga sama sisi bawahnya, AB-nya itu 4 akar 2 cm. Nah, panjang AC dengan panjang BC-nya juga sama 4 akar 2 karena segitiga sama sisi. Panjangnya sama. Nah, di soal ada ternyata TA itu tegak lurus dengan AC. Kita lihat ya. Kita ambil segitiga TAC. TA tegak lurus AC. Segitiga TAC itu siku-siku di A.
Ternyata TC itu adalah yang paling panjangnya atau sisi miring. Ya tinggal TC sama dengan akar dari AC kuadrat tambah TA kuadrat. AC kuadratnya berapa? AC kuadratnya itu kan 4 akar 2 dikuadratkan. Ditambah TA-nya 4 kuadrat. TC berarti akar dari 4 pangkat 2, 16. Akar 2 pangkat 2, 2. Ditambah 16, 4 pangkat 2 ya. TC sama dengan akar dari 32. 16 kali 2, 32 tambah 16. Nanti jumlahkan. Nantinya TC-nya itu akar 48. Nah, dari 48 ini, bilangan kuadrat yang bisa membagi 48. Cari yang paling besar. Ternyata kita didapat. Bilangan kuadrat yang paling besar yang dapat membagi 48 itu adalah 16. Supaya menyederhanakan ya. Akar 16 berapa? 4. Yang tersisa 3. Karena 16 kali 3 itu 48. Jadi akar 16 kali 3. Akar 16, 4 bisa dikeluarkan. Akar 3-nya tersisa. Jadi jarak antara titik T dan C adalah 4 akar 3 cm. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini untuk latihan ya. Untuk latihan, yuk kita berlatih nih. Ada 2 soal. Perhatikan ya, ada 5 segi 6 beraturan. Berarti panjang sisi atau panjang rusuk alasnya itu semuanya sama. Diketahui panjang AB sama dengan 10 cm, panjang TA-nya 13 cm, dan titik O merupakan titik tengah garis BE. Ingat ya, tentukan jarak antara titik T dan O. Nah, strateginya nih, karena kunci jawabannya itu nomor 1 itu akar 69 cm. Silakan oleh Anda dikerjakan gimana caranya. Nah, strategi pengerjaannya begini. Yang pertama nih, karena segi 6 ABCDEF adalah beraturan dan titik O merupakan titik tengah BE, sehingga titik O merupakan titik potong diagonal bidang segi 6 ABCDEF. Oleh karena itu, OE sama dengan AB sama dengan 10 cm ya. TE sama dengan TA sama dengan 13 cm. TE, TA itu sama karena rusuk sisi. Panjangnya harus sama kalau dilimas. Merupakan panjang atau sisi miring dari segitiga siku-siku TOE. Kita lihat, kita gambarkan TOE. Gambarkan oleh Anda segitiga siku-siku TOE. Siku-sikunya di O. Ya, dapat dicari menggunakan teorema Pitagoras. Silakan ya. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Sehingga dapat dilihat dengan mudah masalahnya. Jadi selalu kalau dimensi 3 itu gambarkan. Gambar pembantunya atau sketsanya. Terutama sketsa kalau sudah ditemukan segitiga siku-siku untuk mempermudah. Isinya kunci jawabannya akar 69 ya. Itu tujuannya. Silakan dikerjakan ya. Yang kedua, perhatikan nih, ada bangun begini. Ini namanya prisma trapesium. Prisma trapesium ya. Ini prisma namanya. Kalau kita tadi kan ada balok, ada kubus, ada limas. Ini yang lainnya bangun ruang itu ada prisma. Nah, di prisma ini jika diketahui panjang AB-nya 5 cm, AE-nya sama dengan BC, sama dengan EF, AE sama dengan BC, sama dengan EF, ini sama dengan 4 cm. Nah, kita akan menentukan jarak antara titik A dan C, jarak antara titik E dan C, dan jarak antara titik A dan G. Ini strateginya ya. Strateginya untuk bahan kita untuk mengerjakan. Nih, jarak titik A dan C itu jawabannya akar 41 cm. Jarak titik E dan C itu akar 57 cm. Dan jarak titik A dan G itu akar 48 cm. Nah, itu dari mana? Kita cari nih. Kita kawan-kawan semuanya, kita belajar mencari solusinya. Ini langkah-langkahnya, strateginya. Yang pertama, untuk mencari panjang AC. Nih, karena kita harus mencari panjang AC katanya. Perhatikan segitiga siku-siku A, B, C. Kita bisa
gambarkan segitiga siku-sikunya. A, B, C. Siku-siku di B. Dengan AB-nya 5 cm, BC-nya 4 cm. Gunakan teorema Pitagoras. Di teorema Pitagoras ini berarti AC itu adalah sisi miring. Sisi miring, sisi yang panjang. Jumlahkan, kuadratkan, akarkan. Untuk mencari panjang EC, nah yang kedua, perhatikan segitiga siku-siku EAC. Siku-siku di titik A. Kita gambarkan lagi segitiga siku-siku EAC supaya mudah. Lihat panjang AC yang sudah dihitung. Nah, ini kalau perhitungan pertama belum selesai ya, Anda kesulitan nantinya. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama. Saling berhubungan. AC-nya kalau AC sudah diketahui, panjang EA-nya, karena kalau mau cari panjang EC, EA-nya harus diketahui. Ternyata EA-nya itu kan sama saja dengan AE 4 cm. Tinggal hitung ya pakai teorema Pitagoras. Ini juga mencari sisi miring atau sisi terpanjang. Untuk mencari panjang AG, ini yang terakhir. Perhatikan segitiga siku-siku AHG, AHG, AHG. Siku-siku di titik H. Panjang AH-nya ini dihitung, lihat ini ada persegi ADHE. Karena apa? AE sama dengan EH, sama dengan HD, sama dengan DA, sama dengan 4 cm. Berarti itu adalah panjang diagonal bidangnya. Panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Gambarkan lagi ya, segitiga siku-sikunya AHG. Nah, ini masih mencari sisi miring atau sisi terpanjang. Gunakan teorema Pitagoras. Pokoknya untuk memudahkan dalam perhitungan, gambarkan dulu segitiga siku-sikunya sehingga dapat dilihat dengan mudah masalahnya. Oke teman-teman, ini terakhir ya, karena nanti untuk jarak titik ke garis kita di selanjutnya saja ya. Ini pengayaan nih ya, untuk hari ini terakhir ya, bahan pengayaan kita. Nih, ternyata di kubus itu ada jarak-jarak istimewa yang selalu muncul kalau ujian-ujian. Kalau ujian nasional, ujian UMPTN, ujian perguruan tinggi, dan sebagainya. Ini gampang, nggak usah dihitung-hitung lagi. Jadi kalau ada kubusnya mau apa saja ya namanya ya. Yang penting itu garis-garisnya itu, garis-garis istimewanya itu seperti ini. Misalnya, ini saya gambarkan kubus ABCDEFGH. Titik P itu ada di tengah-tengah rusuk BC. Titik Q itu di tengah-tengah atau perpotongan dari diagonal bidang BD dan AC. Titik R ada di tengah-tengah rusuk AD. Jadi nanti kalau panjang rusuknya itu X cm, X-nya mau berapa saja, bilangan apa saja. Kalau nyari panjang diagonal bidang, ya tinggal X akar 2. Panjang diagonal bidang ini kalau di sini digambar ini EG ya, EG, garis EG. Ini bisa apa saja garisnya. Bisa HF, bisa BG, bisa CF, bisa AC, bisa BD. Yang penting diagonal bidang. Panjang rusuknya X, berarti X akar 2. Kalau panjang diagonal ruang, nih yang ada di gambar itu diagonal ruang EC. Karena ada 4 diagonal ruang, ada EC, nanti DF, ada HB, ada AG, itu akan selalu X akar 3 cm. Kalau rusuknya itu X cm, tinggal ganti X-nya saja. Nah, ini ada khususnya. Kalau titik P merupakan titik tengah rusuk BC, kita akan mencari panjang EP. Itu ternyata 3/2X. Jadi kalau rusuknya 10 cm, berarti 3/2 kali 10 berarti 3 kali 10 bagi 2. 3 kali 10, 30 bagi 2, 15. Kalau rusuknya 10 cm, panjang EP-nya 15 cm. Gitu ya. Selanjutnya ini titik Q merupakan titik potong diagonal bidang BD. Dan AC, ya perpotongannya ya. Ini berarti EQ, jarak E ke Q-nya itu setengah X akar 6 cm. Kalau panjang rusuknya 10 cm, berarti EQ-nya itu setengah kali 10 kali akar 6.
Setengah kali 10, 5. Tinggal nanti selanjutnya akar 6. 5 akar 6. Nah, jika R merupakan titik tengah rusuk AD, kita akan hitung panjang ER. Setengah X akar 5 ya. Itu rumus-rumus jadinya untuk jarak-jarak istimewa. Berapapun panjang rusuknya, ingat selalu ini untuk jarak-jarak istimewa pada kubus. Sekian dulu ya untuk materi dimensi 3 titik jarak titik ke titik.